Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi merpati yang susah dilenjekan. Nah, video ini sengaja saya buat yang bertanya di bawah kolom komentar. Jadi menanyakan, "Bang, merpati saya ini kok susah dilenjekan?" Jadi merpatinya susah bekur, susah nggak mau jodoh, nggak mau kawin, takut dengan betina. Nih si jandanya. Nah, di sini saya akan bahas semua tentang melenjekan merpati yang susah dilenjekan. Nah, sebelum kita bahas, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung bahas saja cara mengatasi merpati yang susah dilenjekan dan susah digiringkan. Nah, baik teman-teman, jadi ini juga saya juga memiliki pengalaman ya teman-teman. Pengalaman tentang merpati itu ada yang susah dilenjekan atau susah diberancakan atau susah bekur, nggak mau bekur-bekur, nggak mau jodoh-jodoh. Sudah dilakukan berbagai macam cara. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu dari awal. Merpati untuk bisa dilenjekan, yang pertama kita harus sendirikan merpatinya di dalam kandang tanpa merpati lain. Terus yang kedua, kita bisa melakukan dengan dibok merpatinya. Dibok itu apa sih? Dibok itu dimasukkan ke dalam gupon sendirian. Terus juga kita harus melakukan pemandian 1 minggu 1 kali. Terus kita juga harus melakukan penjemuran setiap hari. Nah, setelah kita sudah melakukan 4 hal tadi, tapi merpatinya masih belum juga bekur, masih belum juga lenje, masih belum juga beranca. Nah, apalagi sih yang harus kita lakukan? Jadi proses yang tadi saya sebutkan teman-teman harus lakukan terlebih dahulu dengan memberikan kandang. Di dalam kandang seperti ini sendirian selama 1 minggu. Lakukan di sini sendirian tanpa diberi betina. Ini khusus yang jantan ya teman-teman. Kita bicara yang jantan maupun betina. Cuman kita contohkan jantan dulu karena jantan lebih mendominasi merpati yang akan dimainkan. Jadi kalau betina sih kebanyakan gampang dan lancar-lancar saja ketika proses penjodohan. Nah, yang susahnya itu di jantan. Oke, setelah 1 minggu di dalam kandang seperti ini, merpatinya masih belum juga bekur atau belum juga lenje, teman-teman bisa masukkan ke dalam gupon selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu juga sudah ada teman-teman lakukan caranya, tetap saja nggak mau bekur merpatinya, nggak mau lenje, nggak mau beranca. Teman-teman berikan jamu-jamuan. Terus juga teman-teman bisa memandikan merpatinya. Masih belum bisa juga dengan cara-cara yang tersebut. Jadi teman-teman harus ketahui, itu merpati-merpati yang susah dilenjekan atau susah diberancakan biasanya merpati koloni, merpati liar, merpati yang pada awal masa piyiknya itu diumbar bebas, jadi secara banyakan koloni. Jadi merpati-merpati seperti itu harus membutuhkan perawatan yang benar-benar ekstra. Jadi nggak bisa sembarangan kayak gitu saja terus merpatinya bisa beranca. Bahkan ada merpati sampai larvul penjawat pun tidak mau bekur. Nah, di sini ada yang bertanya nih, "Bang, merpati saya sudah penjawat nih, Bang, tapi belum juga beranca, belum juga bekur." Nah, solusinya bagaimana? Jadi solusinya ketika teman-teman menyendirikan merpatinya, teman-teman harus memberikan yang pertama vitamin, yang kedua suplemen, yang ketiga tentunya jamu-jamuan. Jamunya apa sih Bang? Jamunya apa saja bebas, yang penting untuk mendongkrak birahi si merpati. Nah, terus
Setelah diberi jamuan, vitamin, teman-teman bisa melakukan perawatan yang benar-benar ekstra, pemberian pakan yang berkualitas, penjemuran yang maksimal. Jadi dilakukan penjemuran yang benar-benar, perawatan yang benar-benar, vitamin jangan lupa ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman lakukan, teman-teman mandikan merpatinya setiap hari. Nah ini kunci yang paling penting. Nah jangan lupa ketika dimandikan teman-teman harus jemur sampai benar-benar kering. Nah setelah kering teman-teman saya simpan di dalam kandang lagi. Nah setelah itu teman-teman malam harinya bisa dimasukkan ke dalam gupon. Nah ketika sebelum masuk ke dalam gupon teman-teman bisa memberikan vitamin. Nah vitaminnya bebas ya teman-teman biasanya menggunakan apa. Terus jangan lupa teman-teman sering-seringlah merpatinya dikasih minyak ikan. Kalau yang bener-bener merpati yang bandel, yang nggak mau bekur, yang nggak mau beranca, teman-teman beri setiap hari 2 butir minyak ikan. Nah insya Allah dalam waktu cepat merpati teman-teman akan mengalami perubahan. Jadi nanti merpati teman-teman ketika melihat si betina itu dengan cepat dia akan merespon. Dengan sendirinya teman-teman akan merasakan kekagetan yang sangat luar biasa. Itu terjadi juga di merpati saya. Jadi di sini juga ada merpati saya itu yang baru sisa 4, masih sisa 4. Kayak si Suli WJR itu sudah bisa digiringkan. Nah sedangkan satunya itu si namanya Spiderman. Itu sampai larnya full, baru jodoh, baru bisa giring. Dan giringnya pun masih belum ngeket. Yang kemarin saya buat videonya. Tentunya teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kemarin itu pasti tahu. Nah disitulah letaknya teman-teman. Jadi setiap merpati memiliki perawatan yang berbeda-beda. Nah ini bahayanya yang tidak kita ketahui yaitu merpati koloni. Jadi ternakan koloni itu memang agak susah diberancakan. Nah terus bisa juga dari karakter indukannya. Cuman segimanapun karakter indukannya, kalau koloni dengan merpati yang kita rawat harian seperti biasa begini lebih mudah yang harian seperti biasa kayak gini. Jadi nggak dilepas bebas, banyakan merpati piyik dengan piyik, jantan dengan jantan, betina dengan betina, tapi dalam jumlah yang sangat banyak itu lebih susah diberancakan, dijodohkan, dilenjekan. Itu memang lebih susah teman-teman, karena satu biasanya merpatinya walaupun berterah itu ketakutan dengan manusia. Terus kedua juga liar teman-teman, biasanya itu liar, cuman karena memiliki karakter yang bagus dari bawaan di dalam si merpatinya itu biasanya mudah teman-teman, asal kita bisa mendongkrak stamina atau mendongkrak birahi, mengeluarkan birahi si merpatinya dengan yang tadi saya sebutkan di awal video. Nah mungkin itu saja cara mengatasi merpati yang susah dilenjakan, susah bekur, telat birahi, telat jodoh. Nah seperti itu caranya teman-teman. Itu karena itu mentalnya biasanya ketika kita tangkap itu berubah. Dia butuh adaptasi tempat, butuh adaptasi lingkungan baru. Jadi merpatinya biasanya terjadi stres. Nah untuk mengatasi stres tersebut teman-teman bisa kasih vitamin, terus bisa jamu-jamuan, terus juga bisa dikasih minyak ikan hari 2 butir setiap hari. Terus teman-teman sendirikan di tempat yang sama, jangan merubah-rubah tempat atau kandang si merpati yang akan teman-teman lenjekan atau birahikan atau teman-teman berancakan. Jadi seperti itu teman-teman tipsnya untuk mengatasi merpati yang sulit jodoh, sulit digiringkan, sulit beranca, sulit bekur. Jadi teman-teman harus melakukan perawatan-perawatan yang berbeda dari merpati yang biasa hidup dengan manusia. Seperti merpati saya yang si Suli WJR itu sangat mudah digiringkan dan dijodohkan. Alhamdulillah juga itu merpati saya biranya sudah memuncak, sudah tinggi. Nah itu caranya yang saya lakukan, yaitu penjemuran rutin setiap hari, memberi vitamin,
Terus memberikan minyak ikan sehari 2 kali. Bang, nggak kebanyakan? Enggak, karena vitamin sangat dibutuhkan oleh merpati. Dan minyak ikan pun sangat bagus buat bulu merpati. Dan juga minyak ikan sangat bagus untuk birahi merpati. Itu sangat kenceng untuk meningkatkan birahi merpati. Nah, itu nanti merpatinya mudah dijodohkan, mudah digiringkan, mudah diberancakan, mudah dilenjekan. Oke teman-teman, mungkin itu saja video cara mengatasi merpati yang susah dijodohkan, susah bekur, telat giring, telat birahi. Nah, caranya seperti itu. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.